Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes. Salam blender Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pemanenan buah kelapa sawit. Bahwa kita menanam tanaman kelapa sawit berharap bahwa kita mengharapkan panen yang melimpah. Namun terkadang ketika tanaman sudah masuk usia panen, justru malah buahnya sudah melimpah, namun kita tidak berdaya untuk mengeksploitasi atau kita untuk memanennya. Sehingga yang terjadi adalah bahwa sering di lahan kita misalnya tergenang berhari-hari sampai buahnya itu luar biasa banyak seperti ini, namun tidak terpanen. Maka kita akan menimbang resiko yang terjadi ketika buah kelapa sawit tidak terpanen. Sehingga di dalam satu tanaman ini mulai dari bunga sampai buah busuk ada semua di dalam tanaman kita. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika buah itu busuk di pokok seperti ini. Ini adalah satu wilayah di mana sering tergenang dalam waktu yang cukup lama. Buahnya luar biasa, tapi lama, tapi tipis saja, nggak sampai tinggi tergenangnya. Nah, ketika buah busuk banyak seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah segera keluarkan semua buah busuknya dan kita lakukan sanitasi atau pembersihan pokok ini. Karena bahwa ketika buah busuk tidak tereksplor, tidak kita keluarkan, tidak terpanen, maka yang terjadi adalah buah busuk ini akan menimbulkan pembusukan yang berujung pada munculnya jamur. Yang sering terjadi, beberapa teman-teman The Brondol bercerita tentang buah mentah kok busuk. Artinya buah mentah tapi udah merondol seperti ini, nanti bisa merondol sampai ke atas ini. Salah satunya ini, dulu pernah ditinggalkan atau tidak terawat sehingga buah busuknya ini kalau kita biarkan buah busuk ini, maka dia akan menghasilkan sebuah jamur yang namanya adalah Marasmius palmivorus. Di mana bahwa Marasmius palmivorus ketika dia menghasilkan hifa atau helaian benang-benang jamur dia naik sampai ke atas, maka akan menyebabkan buah yang mentah ini itu akan menjadi berondol walaupun pembentukan minyaknya belum selesai. Artinya adalah buah mentah tapi sudah berondol. Hal ini akan menimbulkan kerugian yang besar bagi para petani. Kenapa? Karena kalau sudah jamurnya dia menaik ke atas, dia masih mentah berondol, ada dua sisi. Satu sisi perusahaan pabrik kelapa sawit tidak mau nerima karena dia kayak buah sakit, tidak ada minyaknya, tapi dia sudah berondol, sudah masuk kategori matang, padahal dia nggak ada minyaknya karena dia kena penyakit atau kena jamur marasmius itu. Di sisi lain, petani juga akan mengalami kerugian yang besar. Kenapa? Karena bahwa buah yang masih mentah seperti itu berondol cenderung bahwa berat janjang rata-ratanya belum mencapai optimal, sehingga masih kecil-kecil sudah pada berondol. Kita pikir sudah matang, ataupun kayak buah si malakama juga. Ketika kita potong, kita mau jual, tengkulaknya mungkin masih berpikir kok hitam-hitam udah pada berondol. Maka solusi yang paling bagus adalah ketika kita memiliki lahan yang sudah lama ditinggalkan tidak terpanen seperti ini, maka adalah dilakukan pembersihan ataupun sanitasi dari pokok ini sendiri. Caranya adalah buah busuknya semua kita keluarkan, kita tunasi yang 100% kering kita keluarkan, kemudian buah busuknya kita keluarkan, buah matangnya kita panen, semuanya bersih, dan pastikan bahwa jangan sampai ada yang tertinggal toros yang busuknya. Mungkin bagi para petani juga bisa melihat ketika dia busuk, torosnya nanti sudah akan ada semacam hifa atau belum. Kalau sudah ada hifa maka harus dibersihkan semuanya. Kalau jangan sampai hifa yang warnanya putih kayak benang-benang putih nanti akan naik ke atas sehingga menyebabkan buah yang mentah ini, yang masih mentah atau belum matang ini mengalami berondol yang tadi saya sebutkan, berondol tapi belum masak sebenarnya. Kalau hal ini terjadi, kerugian yang besar bagi para petani. Maka segera bersihkan, lakukan pemupukan secara teratur, maka dia akan normal kembali. Nah, pertanyaannya, Pak Pendi, bagaimana kalau sudah terjadi? Maka tetap kita harus sanitasi terus, kita protoli semuanya ini yang matang kita keluarkan sampai dia batas mana kita harus bersihkan. Karena kunci dari Marasmius palmivorus adalah sanitasi. Jika
memang mau disemprot mungkin harus dipikirkan dulu, karena penyemprotan fungisida juga akan berefek terhadap serangga yang mungkin ada di daerah sini. Maka dipikirkan dulu, karena dengan sanitasi yang kontinu atau keberlanjutan sanitasinya, maka tanaman ini akan kembali pulih menjadi semula. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Para planter dan para petani semuanya, Allah telah menciptakan sebuah anugerah yang besar bagi kita untuk tanaman kelapa sawit. Memang terkadang kita sebagai manusia untuk menjangkau anugerah ini memang butuh perjuangan. Maka ya makanya disinilah pentingnya persiapan sarana dan prasarana menjelang tanaman itu menghasilkan, baik titinya, baik pasar pikulnya, dan bagaimana kalau memang ada memang daerah-daerah tergenang, maka dilakukan pembuatan parit yang mumpuni untuk bagaimana ketika tergenang, maka ketika misalnya meluapannya sudah mulai berkurang, curah hujan mulai berkurang, maka air yang ada di dalam sini bisa kita keluarkan secepat mungkin, sehingga kita bisa mengeksplor, kita bisa memanen semua buah yang di dalam tanaman ini. Terima kasih, semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat apapun. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.